Bang, ini nggak banyak gubernur yang menonjol di Indonesia hari ini ya, termasuk Bang Zul gitu ya, yang punya pengalaman di legislatif dan eksekutif sekaligus. Betul. Ya kan? Ya, dan di aktivis mahasiswa tadi. Aktivis mahasiswa juga kayaknya. Meskipun dia bilang gue nggak aktivis banget kayak kemarin, cuma gue menjadi representasi dari semua. ini menarik tuh. Dan akademisi juga gitu. Betul. Ya kan? Nah, apa sih kayak misalnya kita disebutlah Pak Anies nggak pernah punya pengalaman legislatif gitu. Pak Ganjar pernah legislatif, pernah juga eksekutif sama seperti Bang Zul gitu kan. Apa sih Bang yang membedakan menjadi seorang ada nggak bekal ilmunya gitu ya ketika kita pernah di legislatif itu masuk ke eksekutif Bang? Apakah sama-sama aja kayak birokrat lainnya atau gimana sih menurut? Atau ada nilai tambah lain yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh gubernur-gubernur atau kepala-kepala daerah lain yang pernah mengenyam kayak Abang? Pertama, menjadi aktivis di kampus sebesar UI itu ya pengalaman politik luar biasa. Jadi apa yang kita alami di tingkat nasional sekarang itu tidak lebih serem, tidak lebih complicated ketimbang kita menjadi student aktivis di kampus. Itu jauh lebih dahsyat karena setiap fakultas, setiap jurusan tuh punya cara pandang, cara komunikasi yang sangat berbeda. Tapi kan zaman Abang bintang semua isinya. Justru bintang lebih susah Iya, makanya kalau sekarang kan beda gitu kan. Iya, sekarang lebih mudah. Jadi ketika kami jadi aktivis, kemudian jadi legislatif itu tidak ada kemewahan yang luar biasa. Kita sudah biasa berhadapan dengan debat-debat panas sampai melelahkan sampai pagi, itu biasa. Dan ketika kita jadi legislatif itu kalau orang punya kapasitas, punya integritas itu sangat ditentukan. Nah, sangat menentukan. Nah, kalau kita punya pengalaman legislatif, apalagi saya 3 periode bukan waktu yang singkat ya. Itu memungkinkan kita berinteraksi dengan elit-elit negeri kita. Apalagi saya sebagai pimpinan fraksi secara reguler bertemu presiden, bertemu wakil presiden, menteri, pimpinan BUMN dan lain-lain. Jadi sudah biasa. Makanya ketika jadi gubernur, kita tidak menganggap dari anggota DPR gubernur itu ada peningkatan status juga, biasa saja. Mitra aja bosnya kan. Jadi ya ketika kita tidak memaknai kekuasaan itu sebagai satu hal yang berlebihan gitu, tapi sebagai ekspresi kita mengabdi pada masyarakat, ya cara pandang kita tentu beda. Nah, oleh karena itu pengalaman di legislatif itu memungkinkan kita mengidentifikasi gambaran besar mana yang penting, bagaimana dealing dengan local parliament, dengan media, dengan macam-macam. Karena ketika kita di pusat ini segala dinamika itu kita alami. Nah, tapi saya tidak mau mengeneralisir karena ada juga saya lihat mantan anggota DPR jadi gubernur terus lupa daratan, kelihatan juga aneh juga. Iya. Gue langsung cari nih siapa. Tapi kan Abang dulu sempat di Banten juga kan Bang mencalonkan Bang. Daerah pemilihan saya tuh. Oh iya, sama Marisa Haque. Iya, betul. Daerah pemilihan saya tuh Banten. Jadi 3 periode jadi anggota DPR itu dari Banten. Nah, saya kenapa berkhidmat ke NTB Bang? Jadi pada akhirnya. Waktu itu sahabat saya Fahri Hamzah itu punya masalah dengan partai. Kebetulan daerah pemilihan beliau Nusa Tenggara Barat. Nah, waktu itu kan dia sangat populer gitu dan suaranya tuh cukup besar. Nah, partai melihat saya punya tanggung jawab moral untuk balik ke NTB supaya suara PKS itu tidak hilang dengan tidak adanya Fahri Hamzah di situ bersama PKS. Nah, kenapa? Karena yang mengajak Fahri ke PKS itu saya kebetulan. Saya mengajak Fahri Hamzah ke PKS itu kebetulan saya. Jadi saya diminta oleh PKS balik kampung. Dulu Fahri itu bagian dari sistem yang sama seperti Bang Zul ya. Oke. Nah, jadi waktu itu saya diminta kembali ke ke NTB itu supaya suara PKS ini terpelihara lah gitu. Dan ternyata kita kembali berkomunikasi dengan teman-teman, ya malah terus bukan jadi daerah pemilihan baru, tapi saya jadi calon gubernur di situ dan menang sampai sekarang. Tadinya mau nyalek berarti di NTB Bang? Tadinya saya akan dipindahkan dapilnya ke NTB karena saya asli orang Nusa Tenggara Barat sebenarnya, born and bred di Sumbawa di NTB. Berarti cuma ini ya, berarti apa namanya?
disuruh dikasih pertarungan yang lebih gede lagi nih. Iya. Dan faktanya setelah Bang Zul kembali ke NTB, yang diminta quote unquote nih merawat sisa-sisa suaranya, residu suaranya Fahri Hamzah. Setelah hasil temuannya Bang Zul berpolitik di situ, maju jadi gubernur, memang suara Fahri Hamzah yang besar itu memang suara Fahri atau suara PKS sebenarnya? 250.000 lebih. Lah, gimana hipotesanya Bang Zul nih? Atau memang betul-betul? Kalau menurut saya ya, Fahri faktor. kita harus mengakui angkat topi ya. Sahabat saya Fahri Hamzah itu seorang tokoh yang terkenal. Jadi dia suaranya itu tentu bukan orang memilih dia bukan hanya karena dia PKS, tapi mereka memilih Fahri itu karena apa yang mereka rasakan itu ya sama, apapun partai mereka itu mereka pilih Fahri itu karena Fahri yang bisa menyuarakan aspirasi itu. Tapi suara PKS pun tidak hilang, bahkan cenderung meningkat. Itu membuktikan bahwa PKS itu organisasi yang tidak tergantung pada figur. Jadi siapapun ya yang ditaruh ya itu mesin organisasi, mesin partai itu terawat dengan baik. Dan itu mengajarkan kita satu hal bahwa memang partai tidak boleh tergantung pada seseorang dan seseorang tidak boleh lebih besar dari partai itu sendiri. Dan dibuktikan oleh teman-teman PKS di NTB siapapun yang didukung oleh partai itu mereka tidak lihat siapa karena ini perintah organisasi ya mereka bekerja maksimal dan hasilnya setelah pemilu berikutnya kalau zaman Fahri DPR-nya 1 justru ketika Fahri tidak ada jadi 2 kan. Fahri ada bangga dulu. Fahri nggak ada tapi ada gubernur. Itu lebih besar. Ya karena dapilnya 2. Dan hebatnya Ri, kalau setelah gue runut-runut dari cerita Bang Zul tadi, sistem ini kaderisasi bahwa tidak ada primus inter pares, tidak ada personifikasi dalam sebuah organisasi politik gitu ya. Itu dimulai sejak sistem yang dibuat ketika masa mahasiswa itu Ri. Jadi hebat barang ini. Tapi sistem ini juga dinamis dan kita belajar bahwa model PKS ini kan bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di berbagai negara ya. Makanya banyak orang mengatakan, oh ini adalah komunitas gerakan yang sifatnya internasional. Mungkin nggak salah juga. Tapi ini mengalami domestikasi yang luar biasa dan menurut saya dibandingkan dengan banyak negara yang mengalami demokratisasi, Indonesia ini sangat maju. Nah oleh karena itu kita harus punya cara berdemokrasi sendiri. Nah, beruntunglah kami pernah jadi student aktivis dalam kampus-kampus yang besar yang jadi replika Indonesia. Nah, karena kita punya pengalaman itu, jadi kita nggak hitam putih memandang Indonesia. Nah, oleh karena itu ke depan menurut saya ya, dan betul waktu saya di Amerika itu dikasih tahu, karena kita klaim punya 200 PhD, punya banyak guru besar, punya orang terdidik. Tapi mereka datang dengan satu bukti empiris yang mengatakan, Pak Zul, walaupun Anda mengatakan PKS itu komunitas intelektual, terpelajar, tapi dalam pengalaman empiris kami itu tidak pernah lebih dari 10%. Semua gerakan itu less than 10%. Sepanjang political systemnya itu adalah demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu punya mekanisme, punya instrumen yang akan memaksa semua partai politik itu berperilaku sama. Nah ini yang buat yang partai yang menghidangkan moralitas, jualan agama gitu, itu agak bermasalah. Kalau tiba-tiba ada oknumnya bermasalah, masyarakat tuh susah menerima bahwa orang suci dalam tanda kutip itu melakukan kesalahan. Kalau partai lain korupsi, melakukan hal-hal yang kurang baik itu, ya they are all politician. Tapi kalau kita gelaitkan harapan pada partai moral kemudian melakukan kesalahan itu yang berhubungan dengan moral lagi ada sangkut pautnya, itu hitnya lebih besar tuh Bang. Makanya itu Erdogan itu waktu itu langsung bikin AKP dan dia mengatakan kami bikin partai itu, misalnya kan PKS masih mengatakan kami bikin partai untuk dakwah, kami partai ini untuk mengabdi berkhidmat pada masyarakat. Bebannya terlalu berat. Nah, kalau Erdogan simpel aja kami bikin partai untuk menang pemilu, simpel. Jadi menurut saya apa yang ditunjukkan oleh Erdogan itu nanti satu saat, nah ini sebenarnya yang diinginkan oleh Gelora. Jadi teman-teman seperti itu. Doi masuk sendiri, Doi masuk. Gue belum bridging di sini. Mantap, Jadi
Tapi sayang waktu itu saya ngomong sama Pak Anies, ini Pak Anies itu guru saya di PKS itu. Sayang waktu mereka jadi pimpinan di PKS itu apa yang disemangati di Gelora itu tidak diterapkan gitu. Bahkan masih memakai tapi kan kalau kita ingat ya Bang, 2009 itu kan. Lu kok langsung semangat gitu? Enggak. Gue ingat PKS 2009 itu PKS yang menuju ke tengah. PKS partai kita semua. Terus kemudian Partai keren sekali. ada yang sempat kontroversi mencalonkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan misalnya. Ini kan masuk ke ranah yang bukan PKS banget. Nah. bahkan dianggap dulu saya dari dulu senang kirim orang sekolah. Jadi mantan aktivis ketua Senatu itu saya suruh magang dulu di private equity supaya ngerti dunia financial seperti apa. Kemudian yang pandai-pandai ini kita kasih scholarship belajar di Singapura, kemudian di IDDS di Singapura itu supaya mereka itu punya cara pandang yang beda. Itu pun di zaman yang sekarang di Gelora itu kita dianggap ingin bikin blog sendiri gitu. Sebut saja ada blok keadilan, ada blok sejahtera. Itu betul tuh Bang? Enggak. Almarhum Arif yang nulis tuh. ada Bang Arif. Nah jadi kalau menurut saya ini dinamika saja dan seiring berjalannya waktu saya kira tuh antara PKS sama Gelora ini persamaannya jauh lebih banyak dari perbedaannya. Dan saya sangat yakin ya karena orang-orang ini satu aja ini masalah human touch yang belum ketemu aja satu saat kita harus kembali bersama-sama ya karena agenda besarnya sama. Nah, saya melihat harus kembali bersama-sama tuh antara PKS dan Gelora atau Bang Fahri atau Bang Fahri atau Pak Anies atau Pak Mahfud Siddiq itu kan ini tridente bos kalau di Trisula. Enggak di Gelora pun banyak orang-orang hebat ya dan itu kita sering di politik kita itu politik media. Belum tentu orang yang sering nimbrung di media itu menentukan. Nah di PKS di Gelora pun saya kira kita diajarkan untuk punya kerendahan hati luar biasa itu karena kita tahu banyak sekali orang yang punya jasa besar bekerja keras itu tapi tidak pernah tampil. Daya tahan untuk tidak menyembul ke permukaan ini kan nggak gampang. Ari Putra aja muncul setahun terakhir ya, setelah bertahun-tahun di belakang layar. Saya tetap berharap ya satu saat ini PKS sama Gelora bersatu kembali gitu. Rujuk ya. Pasti kalau menurut saya hampir memastikan ya karena cara pandang aja yang satu saat akan ketemu gitu. Kerinduan itu masih ada. Mantap. Sebelum pemilu 2024 atau setelah pemilu 2024? Ya, karena menurut kita itu kesuksesan itu nggak harus identik semata dengan hasil 2024. Nah, menurut saya paling aman itu setelah 2024 masing-masing bercermin. Nah, dilihatlah hasilnya. Setelah perpisahan dan perceraian ini, apakah kita harus kadang-kadang ya orang untuk belajar dan berubah itu perlu ada penderitaan juga. Gila ini. Iya. Mantap ini. Jadi menurut saya ya ini cara komunitas yang sudah terbangun sejak kami mahasiswa itu untuk belajar. Kalau misalnya kan nggak boleh ada fragmentasi terlampau berlebihan atau fenomena growthing-nya juga terlampau berlebihan. Nah ini dinamika yang harus ditelan. Dan menurut saya ya saya tetap berharap seperti tadi tuh Pak Anies guru kami, Pak Mahfud. Itu harapan apa udah ada tanda-tandanya Bang? Saya nggak tahu karena dalam politik ini Itu kan sudah ada nih. cair-cair saja. Kecuali kalau ada perbedaan secara mendasar gitu. Ini kan nggak ada. Karena treatment dari manajemen PKS sebelumnya yang dianggap manajemen jangan cari biar dulu. Anda jangan terlalu banyak potong. Enggak motong. Ya, namanya organisasi kan ada yang mau manage gitu. Jadi menurut saya itu yang mungkin kurang pas gitu ya. Tapi ini kan ada self correction juga. Oleh karena itu ya akan indah pada waktunya. Jadi Anda lihat titik temunya terlalu banyak dibanding titik pisahnya gitu Bang. Dan di daerah-daerah mulai ada yang bergabung kembali ya. Dan bergabung kembali ke mana? Ke PKS ya. Atau nggak cabut ke Gelora lebih baik? Pada saat yang sama, cara pemimpin elit PKS itu juga harus belajar juga dari cara pandang teman-teman di Gelora dalam memaksimalkan media, berinteraksi dengan keragaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya itu is a matter of time aja. Oke. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa ini dinamika sebuah organisasi untuk lebih kuat, lebih sehat di kemudian hari. Ya, oke.
Bang, ada orang-orang yang beranggapan gitu, banyak analis politik ya, sarjana-sarjana yang mengatakan bahwa mesinnya PKS selama puluhan tahun itu ya orang-orang seperti Bang Zul dan teman-teman lain yang sekarang bergabung di Gelora. Artinya ketika mereka bercerai dari PKS dan membuat Gelora, ini semacam setengah kekuatannya PKS akan inilah separuh jiwanya pergi dan seberapa betul atau seberapa salah itu, Bang? Ya, bahwa orang-orang yang di Gelora ini kadar-kadar terbaik PKS itu ya. Tapi ini juga kita diajarkan bahwa organisasi itu tidak boleh kalah dari individu. Dan ini mesin itu kembali membuktikan bahwa kami bisa seperti sekarang itu karena kontribusi partai, kontribusi organisasi. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih besar, lebih berkontribusi lebih baik dibandingkan organisasi itu sendiri. Dan itu jadi plus dan minus dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Tapi menurut saya perubahannya gradual saja gitu. Nanti akan indah pada waktunya, tapi perlu ada sentuhan-sentuhan atau dinamika seperti ini dibutuhkan oleh komunitas seperti PKS itu untuk tidak kemudian memanai dirinya sebagai center of the world. Kalau dia berarti ada nih yang berpikir dan bukan the world, universe. Tapi terus terang menurut kami yang lebih senior, yang sering tidak terungkap oleh media itu jauh lebih banyak yang bertahan. Nah, jadi bahwa mereka betul kader-kader terbaik dari PKS dan kita juga tetap hormat sebagai guru-guru kami gitu. Tapi yang tetap di PKS itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Kalau Bang Zul bilang bahwa di Partai Gelora sekarang gitu ada sahabatnya Fahri Hamzah. Tadi ini words by word loh. Anies Mata adalah guru. Ya kan? Nah, Bang Zul ada nggak posibilitas atau probabilitas Bang Zul juga akan bergabung dengan sahabat dan gurunya Bang Zul? Lah jangan mancing-mancing kan. Hanya benar. Kalau menurut saya semua kemungkinan itu bisa saja ya. Tapi kita melihat itu PKS itu akan berubah. Dan menurut apalagi Pak Mahfud itu kan bagian kaderisasi dulu di Pak Mahfud Siddiq. Menurut saya tuh. Saya pikir Mahfud MD. Kapan Mahfud MD masuk PKS? Mahfud Siddiq itu guru saya juga, itu ketua fraksi kami di parlemen, sosok yang sangat luar biasa. Dan menurut saya biarkan aja dinamika ini berjalan. Karena toh satu saat ini nanti akan waktu juga yang akan membutuhkan menunjukkan pada kita komunitas ini nanti satu, saya yakin satu. Tapi dari tadi ya, gue mendengar Bang Zul bicara dengan sangat konsisten deh, bahwa PKS ini adalah komunitas deh, iya kan? Ya bukan apa ya? Bukan semata partai politik. Iya, bukan semata-mata partai politik, it's more than political movement ya? Iya, movement gitu. Iya. Nah itu maknanya apa tuh Bang? Jadi satu saat menurut saya baru mantap nanti kalau nanti gerakan keagamaan dan gerakan politik PKS itu dipisahkan. Nah, coba dia selesai. Ini benar. Ini politik one on one. Ayo coba. Ngeri nih Mas. Ini udah kayak pikiran ini nih Nurholis Majid nih Mas. Iya betul. Islam yes, partai Islam no nih. Apa banget? Iya. Gimana maksudnya? Coba Bang. Ya, sebenarnya itu juga di belakangan. Jadi ide kenapa Gelora itu muncul sebenarnya. Jadi biarlah misalnya ustadz-ustadz itu menggarap masyarakat. Artinya menjadi pemimpin umat yang menggarap spiritualitas masyarakat ini juga tidak kalah pentingnya dengan kedudukan politik. Nah, karena ini ada kajian ini very interesting. Ketika orang yang punya pemahaman agama yang baik, yang moderat ini sibuk mengurus politik, akhirnya umat ini tidak ada yang urus. Di komplek perumahan, di mana-mana, saya tinggal di BSD, di Bintaro, di lain sebagainya itu, akhirnya yang mengisi pengajian-pengajian kompleks itu, ibu-ibu, orang tua, pensiunan itu adalah orang-orang yang punya paham agak radikal. Bahkan PKS pun ngomong begini, Bos. Iya. Berarti ada yang ini kayak gua wawancara sama Gus Zulkifli Mansyah nih kayaknya. Kayak wawancara orang NU nih gua, Bos. Ada di kanan lagi. yang radikal gitu. Kenapa? Karena banyak ustadz-ustadz yang tadinya moderat ini sudah jadi anggota dewan, sudah kunjungan kerja dan lain sebagainya. Dan kita yang tinggal di komplek tahu bahwa pengajian ini radikal, tahu bahwa pengajian ini nggak mau gini-gini amat lah beragama itu. Tapi ketika ada istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, yang radikal inilah yang menyolatkan, mengafankan, mengantarkan ke kuburan, mendoakan. Jadi lama-lama mereka tersentuh juga. Iya, benar.
Coba bayangkan kalau Dinda ibunya mati, anaknya yang dicintai nggak ada yang doain, yang semua katanya moderat itu nggak ada di sekeliling kita sekarang. Masuk langsung Ri. Nah. Bayat lu langsung setelah itu. Maksud kita ini juga perlu diperhatikan, Iya. bahwa kita butuh masyarakat yang mencerahkan, komunitas-komunitas yang akhirnya jangan sampai memahami agama itu sempit gitu. Nah tapi kalau tidak ada yang ngasih pencerahan dan akhirnya kantong-kantong spiritualitas yang haus itu diisi oleh paham yang kontraproduktif dengan Islam yang rahmatan lil alamin, itu kita nggak bisa salahkan juga. You are not there. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini satu saat yang saya inginkan itu para ustadz yang punya pemahaman agama yang baik ini berkonsentrasi mengurus masyarakat gitu. Lihat ekonom-ekonom seperti Bang Zul dan kawan-kawan aja yang ngurus partai. Yang profan gitu ya, sakral di masyarakat aja. Walaupun tidak harus begitu karena banyak juga ustadz yang piawai sebagai politician ada juga. Artinya tidak semuanya. Yang tidak punya bakat di politik jadi dipaksa-paksa gitu. Kalau sekarang terlalu bercampur ini Bang. Nah, itu Ideolog-ideolog, agamawan-agamawan yang harusnya mengurus umat tapi mengurus politik gitu. Nah, ini ini jadi keresahan yang sama seperti Gus Yahya kemarin ngomong Bos. Ketua Umum PBNU yang Nah, baru. ini akan ada feedback ya, dan menurut saya satu saat ini, nah ini yang sebenarnya yang ingin disuarakan oleh Gelora ini sebenarnya. Tapi sayangnya Gelora ini ya waktu mestinya ketika elit ini berada di PKS ini yang kayak gini Dilakukan, ya? dilakukan. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Nanti dites aja oleh pasar seperti apa. Nah kalau ternyata membangun semacam partai baru tidak gampang ya mungkin Pak Anies dan kawan-kawan harus memikirkan bahwa struggle from within itu mungkin jauh lebih efektif gitu. Struggle from within. Wah mantap. Seru ini Bos. Aduh, agak susah menutup wawancara kita yang menarik ini. Lu nggak nanya Mandalika dia? Mandalika udah ditanya sama Kompas ya. Tapi nggak apa-apa lah terakhir lah. Kalau saya melihat ya, kalau cara koalisi PKS dalam 2024 ini menarik gitu. Ya. Bukan mustahil akan merubah PKS secara mendasar dan saya berharap ya siapapun yang menang bahwa PKS itu harus berpartisipasi dalam pemerintahan. Oke. Karena kalau PKS berpartisipasi dalam pemerintahan maka testbed buat ide-idenya itu diterapkan. Ya. Jadi bukan hanya kami sudah terapkan di NTB tapi dalam level negara itu seperti apa. Nah, karena orang berpartisipasi dalam demokrasi itu akan dipaksa untuk moderat juga. Nah, sehingga menurut Ada saya, moderating effects of ini ya. Iya. dan saya yakin mudah-mudahan PKS ini saya lihat pimpinan yang sekarang tuh punya kematangan dan kejernihan yang bagus. Yang sebelumnya Bang? Mudah-mudahan langkahnya tepat ya sehingga 2024 PKS termasuk koalisi yang akan memenangkan Pilpres ini insya Allah. Dan dipastikan dan mungkin Zulkifli Mansyah tidak akan meninggalkan perahu PKS sampai 2024 at least ya. Mudah-mudahan selamanya tetap di PKS. At least. Kan harapannya kan udah jelas tadi Bos. Manajemen apa Gelora yang gabung lagi. Iya betul. Oke, Ri, ini menarik Ri. Kalau bicara terlalu profan seperti sirkuit apa MotoGP udah Pagup udah banyak lah ya. Udah Pagup ya. capek Pagup. Tapi kita bicara hal ini naik 1 oktav, 2 oktav ini diskusi kita kali ini dan ya terima kasih Pak Gubernur udah banyak melakukan pencerahan dan memberikan ini politik one on one nih buat kita Ri. Iya. Bicara bagaimana gerakan politik itu sampai pada titik ini itu dimulai betul dari ekstrapolasi di kampus-kampus. Iya. Labnya itu kampus, Bos. Ya. Betul. Iya, Jadi ada yang Anda baru. boleh penonton kita ini Pak Zul itu umurnya antara 15 sampai 35 36 tahun which is Gen Z sampai youngs dan older millennials. Nah, mungkin banyak dari mereka juga yang masih struggle pengen jadi ketua organisasi, pengen jadi itu banyak aktivis banget, kampus, pengen jadi karena penonton total politik ini kebanyakan itu setelah Iya. demografinya. Apa Aktivis pesan kampus. Pak? Apa pesan Pak Gup? Untuk aktivis kampus ini. Ya, kalau menurut Katro ini pengen jadi Fahri, pengen jadi Zul, Kifli Mansyah, pengen jadi Rocky Gerung gitu. Jadi belajar bukan hanya di kampus tapi organisasi kemahasiswaan itu penting karena itu sekolah yang sesungguhnya. Bahkan kita di NTB ini punya program mengirimkan talenta muda ini sekolah di luar negeri supaya cara pandangnya beda. Walaupun Anda di luar negeri, Anda tetap ikut organisasi kepemudaan di sana, organisasi mahasiswa. Mudah-mudahan lah
Indonesia dengan talenta-talenta muda dengan dunia yang baru nggak akan ketinggalan. Mantap. Mantap. Itu ya. Oke, Dit. Oke, Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. sampai jumpa.